Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan pelajaran mabadi fikih. Yang akan kita bahas hari ini adalah melanjutkan tentang pembahasan najis mutawasitoh. Sebelum kita belajar, mari kita bertawasul atau mengirim Al-Fatihah untuk para guru kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pelajaran kemarin. Sekarang kita masuk pada pembahasan najis mutawasitoh. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatul mutawasitotu. An-najasatul mutawasitotu. An-najasatu utawi piro-piro najis al-mutawasitotu kang tengah-tengah. Kang tengah-tengah. Hiya utawi najis mutawasitoh itu iku al-qayhu nanah. Iku al-qayhu nanah. Wal qai'u lan utah-utan muntahan wal muskiru lan perkara kang mendemi al-ma'u kang cair wal maitatu lan badang bijami'i ajzaiha kelawan sekabehe pira-pira juse mayitah illa maitatul adami angin badange anak Adam manusia wasamaku lan iwak wal jarodi lan walang. Nah, barang najis mutawasitoh lagi wal khariju lan perkara kang metu minas sabilaini saking dalan loro ilal mania angin mani fa innahu krana stune mani iku tahirun suci wala banu hayyan lan susune hayawan kang urip layuk kalu kang ora kena den pangan apa lahmuhu daginge hayun ghairul adami sakliyane anak Adam manusia wal mungfasilu utawi perkara kang pisah min hayawanin saking hayawan hayyin kang urip iku kamaitatihi kaya badange hayawan illa sya'rul makuli angin rambute hayawan kang kena den pangan wasufahu lan wulune makul warisyahu lan elare makul watadhuru lan bisa suci apa an-najasatu najis al-mutawasitotu kang tengah-tengah bi ghusli mahaliha kelawan masuh panggonane najis mutawasitoh bilma'i kelawan banyu atau huri kang suci hatta tazula sehingga ilang apa ainuha kahanane najis mutawasitoh wa ta'muha lan rasane najis mutawasitoh walaunuha lan rupane najis mutawasitoh warihuha lan ambune najis mutawasitoh wala yadhuru lan ora bahayani tidak berbahaya atau tidak apa-apa apa baka ulaunen tetepe rupa aurihen utawa ambu asura kang angel apa zawaluhu ilange rih bau liqali sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama taghsilu angin mestine masuh sira
Saubaka ing klambi sira. Saubaka ing klambi sira minal bauli saking pipis wal ghaiti lan kotoran wal madhiyi lan madhi wal qoi lan utah-utahan. Wa qali sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil haidi maring wadon kang haid. Idza tahurti ing dalem nalikane suci sira. Ini dawuhnya Nabi. Idza tahurti ing dalem nalikane suci sira fagsili mongko maswa sira wadon. Fagsili mongko maswa sira wadon mau diadami ing panggonane darah. Tumasoli nuli salata sira wadon. Qalat nuli dawuh sapa mar'ah. Qalat nuli ngucap sapa mar'ah. Ya Rasulullah, du Rasulullah. Ilam yakhruj lamun angel. Ilam yakhruj lamun angel ilange. Ilam yakhruj lamun angel ilange apa asaruhu bekase darah. Kolam dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakfiki nyukupi ing sira opal ma'u banyu wala yadurruki lan ora bahayani ing sira apa asaruhu bekase darah. Taharatul jildi utawi iki iku mertelakake sucine kulit. Tathuru bisa suci apa juludul maitati pira-pira kulite bathang. Tathuru bisa suci apa juludul maitati kulite bathang bitibaghi kelawan den sama. Liqouli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin tubiha faqad tahura. Ayyuma ihabin utawi endi-endine lulang bukan tulang ya, lulang. Ayyuma ihabin utawi endi-endine lulang iku tubiha den sama apa ihabin. Tubiha den sama apa ihabin faqad tahura mongko teman-teman suci apa ihabin. Ayyuma ihabin itu illa jildal kalbi angin kulite asu wal khinziri lan celeng wa malan perkara tawalada kang metu apa ma minhuma saking kalbi wal khinzir au min ahadihima utawa saking salah suwijine kalbi wal khinzir. Taharatul ardi utawi kiku mertelake nyuceni bumi tanah. Al ardu utawi bumi al mutanajjisatu kang kena najis. Iku tadhuru bisa suci apa ardu bi khamriha kelawan ngrujuk ardu. Bil ma'i kelawan banyu. Idza tasyarrabat ing dalem nalikane resep apa al ardu an-najasata ing najis. Wa ilam tatasyarrab lamun ora resep apa al ardu an-najasata ing najis yakfi mongko nyukupi apa sobul ma'i ngesokake banyu alaiha ing atase ardun. Walau marotan senajan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Al istinja'u utawi bab mertelake istinja. Wajibun istinja iku wajib ba'dal istibra'i ing dalem sakwuse amrih bebersih. Liqouli ta'ala krana dawuh Allah ta'ala fi rijali yuhibbuna ayyatadhahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Fihi iku ing dalem masjid rijalun utawi pira-pira wong lanang yuhibbuna kang demen sapa rijal
yuhibbuna kang demen sapa rijal ayatataharu ing sesuci sapa rijal. Wallahu tawi Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al-mutahhirina ing pira-pira wong kang suci. Wal afdalu tawi kang luwih utama fil istinjai ing dalem sesuci ing dalem istinja. Al afdalu tawi kang luwih utama fil istinjai ing dalem istinja iku ayastajmira yen to peper sapa wong bil hijarati kelawan watu. Summa yujbi'uha nuli ngenot mbureni sapa rijal mana tadi Summa yujbi'uha nuli ngenot mbureni sapa wong ing hijarah wa yajuzu lan wenang apa al-iqtisaru ngringkes alal ma'i ing atase banyu wa yajuzu lan wenang apa al-iqtisaru ngringkes alal ma'i ing atase banyu au ala salasati ajarin utawa ing atase telu pira-pira watu. Yunaqqa kang den bersihake bihinna kelawan salasati ajar apa al makhruju panggonane metu. Malam tata jawas selagine orang liwati apa an najasatu najis sofhatahu ing lempit-lempitane bokonge wong. Wa hasyafatahu lan hasyafae wong. Liqali sallallahu alaihi wasallam krana dawuhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza stajmara ing dalem nalikane peper sapa ahadukum salah suci sira falyastajmir mongko pepero sapa ahad salasan kelawan ping 3. Sekarang kita masuk pada najis mutawasithah. Kemarin kita sudah bahas najis mughaladhah dan najis mukhaffafah. Sekarang kita masuk pada najis mutawasithah. Najis mutawasithah, apa saja yang termasuk najis mutawasithah? Hiyal qayhu wal qay'u wal muskiru wal ma'ul maitatu bijami ajzaiha. Termasuk najis mutawasithah yaitu qayh nanah, al qay'u utah-utahan itu kalau kita muntah mabuk kendaraan ya itu utah-utahan. Qai' wal muskiru al ma'yu, hal yang memabukkan yang berbentuk cair, wal maitatu bangkai bijami ajzaiha dengan seluruh bagiannya. Jadi nanah, utah-utahan atau muntahan, kemudian barang yang memabukkan yang berbentuk cair, kemudian bangkai dengan seluruh bagiannya. Jadi kalau ada bangkai ayam yang najis ya seluruhnya, kakinya ya najis, kemudian kepalanya ya najis, seluruh bagiannya. Illa maitatal adami wasamaki wal jarodi, kecuali bangkainya anak adam manusia, ikan dan belalang. Jadi bangkai itu kan hayawan yang atau makhluk yang awalnya hidup kemudian mati. Nah, itu disebut bangkai. Tapi kalau manusia biasanya disebut dengan istilah jenazah. Nah, ini semua bangkai itu najis dengan seluruh bagiannya kecuali manusia, ikan dan belalang. Jadi manusia itu kalaupun sudah meninggal, sudah tidak bernyawa, itu tidak najis. Kecuali ini ya, ikan juga tidak najis, bahkan halal. Kemarin kita bahas itu halal. Kemudian belalang. Nah, ini ketiga hal ini ada pengecualian dari kenajisannya bangkai. Jadi manusia itu kalau sudah meninggal dengan cara apapun itu tidak najis. Kemudian yang masuk pada najis mutawasithah lagi yaitu al-khariju minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari jalan dua, dari kubul dan dubur, bentuknya apapun. Nah, apapun bentuknya, baik itu yang lumrah atau tidak lumrah. Ilal maniya fa innahu kecuali mani itu suci. Tapi kalau mengeluarkan mani wajib mandi besar, karena mengeluarkan mani menjadi hal yang hadas besar. Kalau maninya suci bukan najis, tapi ketika mengeluarkan mani itu menjadi hadas besar. Jadi wajib disucikan dengan mandi besar. Maninya suci, tapi perbuatan mengeluarkan maninya ini adalah hadas besar. Wala banu hayyan la yukalu lahmuhu,
Dan barang yang najis mutawasitoh lagi termasuk najis mutawasitoh yaitu air susunya hayawan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ini air susunya termasuk najis. Ghairul adami kecuali manusia. Manusia itu dagingnya nggak boleh dimakan, tapi air susunya tidak najis. Al-munfasilu min hayawan hayan kamaitati. Sedangkan hukumnya bagian tubuh hayawan yang hidup, yang terpisah itu seperti bangkainya. Misalkan ada kucing masih hidup. Nah, kucing masih hidup, kemudian ekornya terpotong, kucingnya masih hidup, ekornya terpotong. Nah, maka ekornya yang terpotong ini termasuk hukumnya sama dengan bangkainya najis, bangkainya kucing. Jadi hukumnya najis. Illa sya'rul ma'kulu wa sufahu warisyahu, kecuali, nah ini ada pengecualian lagi, rambutnya hayawan yang bisa dimakan dagingnya, rambutnya, kemudian wasufahu bulunya, warisyahu lan elar. Suf dan rish ini kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama diartikan bulu, cuma bentuknya beda. Kalau sufahu itu bulunya kambing, bulunya sapi itu. Tapi kalau rish itu bulunya ayam, bulunya bebek. Jadi kalau dalam fikih itu beda antara sebutannya, beda sebutan antara bulu ayam dengan bulu kambing. Kalau bulu kambing namanya suf, kalau bulu ayam namanya rish. Tapi kalau kita dalam bahasa Indonesia menyebutnya sama-sama bulu. Nah, ini tidak najis, terkhusus untuk hayawan yang boleh dimakan dagingnya. Oke, sudah ya. Kemudian wata turun najasatul mutawasito bi khusni mahaliha. Cara mensucikan najis mutawasito itu adalah dengan membasuh tempatnya najis dengan air yang suci, sehingga hilang bentuknya najis, kemudian rasanya, baunya, dan warnanya. Sehingga sampai hilang bentuknya najis itu, baik bentuk najis itu baik rasa, warna, bau itu hilang semua. Dibasuh dengan air, dibasuh itu airnya harus mengalir, tidak boleh cuma diusap. Nah, dibasuh airnya harus mengalir di tempat najis itu. Wala yadhuru baqauli rihin asura zawalu. Akan tetapi jika najis tersebut warnanya susah hilang, itu tidak apa-apa. Misalkan sudah digosok pakai sabun, sudah digosok pakai alat-alat pembersih lain, tapi baunya tetap ada. Wujudnya sudah tidak ada, rasanya tidak ada, tapi ada baunya karena sulit dihilangkan, maka ini tidak apa-apa, tidak perlu sampai misalkan lantai kena najis mutawasito, kemudian sudah dibersihkan, wujudnya sudah hilang, tinggal baunya saja. Kok sampai lantai ini harus kalau pengen hilang baunya harus dihilangkan lantainya, dicongkel misalkan. Nah, ini tidak usah, tidak apa-apa. Bau ini ada tetap tidak apa-apa. Atau bau atau laun ya, tadi warna atau bau ini kalau salah satu warnanya saja atau baunya saja masih ada dan susah dihilangkan, maka ini tidak apa-apa. Wala yadhurru, dimakfu, boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya, innama taghsilu thawbaka min baruqati wal madhi wal qai. Basuhlah bajumu yang terkena air kencing, wadi itu kotoran, madhi itu beda dengan mani ya. Madhi wal qai dan mutautaan. Dalilnya lagi waqali sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Nabi bagi wanita yang sedang haid, idza tahurti fausi maudiat dami kemasoli. Kalau kamu sudah suci dari haid, maka mandilah dan basuhlah tempat keluarnya darah itu. Summa soli, kemudian sholatlah. Qolat, kemudian perempuan haid ini bertanya, ya Rasulullah, ilam yakhruj asaruhu, gimana ya Rasulullah, gimana kalau bekasnya darah ini susah dihilangkan? Kemudian Nabi menjawab, yakfikil ma'u wala yadhuruki atharu. Cukup dibasuh dengan air saja, wala yadhuruki atharu, enggak apa-apa. Bekasnya ini yang sulit dihilangkan ini tadi enggak apa-apa. Nah, ini dalilnya kalau ada najis mutawasito yang baunya susah dihilangkan, nah itu dimakfu. Taharatul jildi, sekarang cara mensucikan lulang, kulit binatang. Tadhuru julutul maitati bitibilhi. Kulit binatang itu tadi kan kita bahas di najis mutawasito tadi, bahwa bangkai itu najis dengan seluruh kebagiannya. Nah, bagaimana cara mensucikan kulitnya binatang yang sudah menjadi bangkai ini, yaitu tadhuru julutul maitati bitibilhi, dengan disamak. Disamak itu dihilangkan dagingnya, dihilangkan lemaknya. Jadi
dihilangkan daging-daging dan lemak gajih yang menempel di kulit itu. Nah, itu setelah disamak dan disucikan, maka kulit itu suci. Seperti ya kayak kita baju kayak gitu. Jadi boleh digunakan untuk beribadah. Misalkan punya ini ada macan mati. Nah, ini kulitnya disamak. Macan kan nggak boleh dimakan ya, dagingnya nggak boleh dimakan. Nah, ini berarti kalau dia mati menjadi bangkai dan najis mutawasito. Nah, ini kulitnya bisa suci, kulitnya itu dengan dipisahkan dari daging dan lemak-lemaknya tadi sampai bersih, kemudian disucikan. Nah, ini dia bisa suci. Tuh, kulit harimau tadi. Dalilnya ayyumahibin tubiqa faqad tahura. Ayyumahibin, kulit apapun. Nah, kulit apapun itu bila disamak menjadi suci. Kulit binatang apapun kalau disamak menjadi suci. Illa jildal kabi wal khinzir wa ma tawallata min hatimah, kecuali kulit anjing, babi, wa ma tawallata min dan seluruh keturunannya baik anjing dari anjing dengan anjing atau anjing dengan binatang lain seperti kemarin. Ini pokoknya kecuali kulitnya anjing dan babi dan seluruh keturunannya, gitu aja ya. Taharatul ardi, cara mensucikan bumi. Bumi yang kena najis itu bisa suci dengan dikhomriya, gerujuk, diguyur dengan air. Ketika bumi itu bisa meresap air. Tanah itu, tanah kalau kena najis itu bisa disucikan dengan diguyur dengan air, kalau tanah itu bisa meresap air. Nah, bagaimana kalau tanah ini tidak bisa meresap air? Maka cukup dengan fasobul ma'i, dengan disokne itu piye ya, diguyur air, tapi airnya lewat saja di atasnya gitu, Kalau tadi yang pertama itu tanah yang bisa meresap air, maka diguyur dengan air, begitu airnya meresap ke dalam tanah, maka tanah itu sudah suci. Kalau tanah yang tidak bisa meresap air, nah itu diguyurkan di atasnya air, meskipun airnya tidak meresap, itu tidak apa-apa, sudah dianggap suci, asalkan airnya tadi sudah lewat di atas tanah tersebut, meskipun dengan hanya satu kali, walau marotan wahidatan. Sekarang ala istinja itu membersihkan diri. Wajibu ba'da istibroi, istinja ini wajib sesudah kita membersihkan dari najis, wajib hukumnya wajib istinja ini. Nah, dalilnya ini fihi rijal yuhibbu yatahharu wa yuhibbul mutahhirin. Wal afdalu fil istinja yastajmiru bil hajar. Sedangkan istinja yang paling baik, paling afdol itu adalah beristinja, membersihkan diri dengan batu, kemudian diikuti dengan air. Ini yang paling afdol. Tetapi boleh al-iqtisaru, memilih bertinjak dengan air saja, atau ala salah satu aja dengan 3 buah batu. Jadi istinja yang paling utama itu pakai batu dulu. Istinja itu membersihkan najis ya, dari tempat keluarnya, itu yang paling afdal adalah menggunakan batu dulu kemudian air. Tetapi boleh istinja dengan air saja atau dengan 3 buah batu. Nah, 3 buah batu ini bisa 3 buah batu atau 3 sisi batu. 1 batu 3 sisi yang berbeda digunakan. Nah, ini sama dengan 3 buah batu. Yang mana syaratnya ketiga batu ini bisa membersihkan tempat najisnya ini dari najis. Jadi kalau pakai batu saja itu syaratnya batu ini mampu membersihkan tempat keluarnya najis dari najis. Nah, misalkan kita buang air besar, nah kita istinja dengan batu boleh, tapi syaratnya tempat keluarnya najis ini, nah ini harus bersih dengan 3 buah batu ini. Kalau ini tidak mencukupi, maka harus diikuti dengan air. Kemudian syaratnya lagi najisnya tidak melewati atau tidak lam yatajawaz najis safhatu wa syafatu, maksudnya tidak melewati selain jalan keluarnya. Jadi najisnya itu tidak menyebar kemana-mana. Jadi kalau najisnya hanya melewati tempat keluarnya najis, itu boleh istinja dengan batu dengan syarat tadi, batunya bisa membersihkan. Tapi kalau najisnya mengenai sekitarnya tempat keluarnya, jadi dia kemana-mana, nah ini tidak boleh hanya dengan batu, harus dengan air. Nah, ini istinja. Jadi istinja itu hanya boleh dengan hanya pakai batu, tapi dengan syarat itu tadi, harus batunya mampu membersihkan
kemudian najisnya tidak sampai kemana-mana dan tidak menyebar. Kalau najisnya menyebar dan melewati mengenai sekitarnya tempat keluarnya, maka wajib pakai air. Nah, hari ini saya kira cukup sampai di sini dulu pembahasan ini. Jika kurang jelas silahkan diajukan pertanyaannya. Seperti biasa, saya ingatkan kembali bahwa absen hanya diperbolehkan setelah selesai melihat ini, video ini sampai selesai tanpa di-skip. Akan lebih bagus kalau sudah selesai memaknai kitab. Ya. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.